Gadis kecil itu berkata bahwa paku baja di dadanya tidak bisa dicabut oleh siapapun. Tapi pria itu tidak percaya tahayul. Dia langsung meraih dadanya. Adegan ini membuat semua orang ketakutan sampai mengompol. Karena jika paku dicabut, gadis kecil itu akan berubah menjadi hantu pembunuh yang kejam. Ternyata, pria itu menderita penyakit jiwa berat. Dia selalu menganggap dirinya sebagai alien yang dikirim untuk menjaga perdamaian dunia, seorang prajurit super. Dan setiap hari dia akan menggunakan sendal jepit untuk menghubungi markas. Hari ini dia sedang berlatih terbang, tetapi tersandung kakinya sendiri dan jatuh tersungkur. Ketika bangun, dia menemukan segumpal ingus di dadanya. Ingus itu mengaku sebagai sistem andit super nomor 1 di alam semesta, yang dapat memberikan kekuatan kepada inangnya untuk melawan hantu. Dan Chen Zuo adalah orang terpilih. Tapi sebelum selesai bicara, ingus itu dipukul dengan sendal. Enyahlah, jangan halangi aku menyerap saripati matahari dan bulan. Ingus itu belum pernah dipermalukan seperti ini. Dia memaki Chen Zuo sebagai orang gila. Saat itu, terdengar jeritan yang memilukan dari lorong. Chen Zuo dan teman sekamarnya bergegas ke jendela untuk melihat. Terlihat sesosok hantu wanita berambut panjang merangkak keluar dari kegelapan. Namun, hantu itu tampak tenang menghadapi Chen Zuo dan temannya. Mereka mengira gadis aneh ini adalah teman sekamar baru. Ingus di sampingnya segera mengingatkan. Itu hantu wanita tingkat 2. Dia keluar di tengah malam untuk makan orang. Chen Zuo mengabaikan peringatannya, dan malah menyuruh hantu wanita itu untuk tidak berkeliaran di lorong di tengah malam. Hantu wanita itu meraung marah, dan dalam sekejap menerobos pintu dan masuk. Lalu dia mendarat di tempat tidur Chen Zuo yang bersih dan rapi. Melihat cairan hitam yang terus menetes dari tubuhnya, Chen Zuo melotot dengan marah. Dia kemudian melepas sendalnya, alat komunikasi dengan markas, dan memukul wajah hantu wanita itu. Pukulan ini langsung menerbangkannya puluhan meter jauhnya. Lalu dia berjalan ke arahnya dan berkata, "Siapapun kau harus mengikuti aturan. Jika kau berani mengotori tempat ini lagi, aku akan menghajarmu." Namun, hantu wanita itu tidak menganggapnya serius, dan terus mengeluarkan cairan hitam dari kakinya. Melihat itu, Chen Zuo memukul wajahnya lagi. Setelah selesai, dia menyuruh hantu wanita itu untuk membersihkan tempat itu. Hantu wanita itu gemetar ketakutan, dan mengangguk setuju. Lalu dia mulai membersihkan dengan wajah sedih. Akhirnya, dia menyelinap pergi saat Chen Zuo tertidur. Keesokan paginya, seorang pria gemuk yang mengaku sebagai kepala biro pengusir setan datang ke rumah sakit jiwa, dan mengatakan ingin bertemu Chen Zuo, sang master. Ternyata, adegan Chen Zuo menghajar hantu wanita itu terekam CCTV, dan ditayangkan di layar lebar biro pengusir setan. Hantu wanita tingkat 2 yang biasanya menakutkan, malah dipukul sampai menangis oleh tangan kosong. Kepala biro, Zhou Waiguo, segera memutuskan untuk mengundang Chen Zuo, master tersembunyi ini, bergabung dengan biro pengusir setan. Tapi setelah sampai di rumah sakit jiwa, kepala rumah sakit mengatakan kepadanya bahwa Chen Zuo hanyalah pasien sakit jiwa berat, dan bukan master tersembunyi seperti yang mereka katakan. Petugas polisi Zhang Youyu mengira ada sesuatu yang disembunyikan. Jadi dia bertanya kepada Chen Zuo, apakah dia ingat kejadian tadi malam. Tapi Chen Zuo malah menatap dadanya, dan berkata dengan gugup, "Nona, kedua bola kecilmu sepertinya sakit. Kemarilah, biar aku periksa." Tanpa menunggu Zhang Youyu merespon, dia langsung meraihnya. Untung kepala RS segera menariknya. "Maaf, orang ini tidak punya konsep gender. Dia tidak bermaksud menyinggung. Dia benar-benar hanya orang gila." Mendengar itu, Zhou Waiguo mengurungkan niatnya untuk merekrut Chen Zuo ke biro pengusiran setan. Tapi hantu wanita itu dipukuli tadi malam. Dia pasti akan kembali untuk balas dendam malam ini. Jadi mereka belum bisa pergi sekarang. Memikirkan hal ini, dia segera memerintahkan anak buahnya untuk menyiapkan formasi untuk menangkap hantu wanita itu. Malam pun tiba, hantu wanita itu benar-benar muncul lagi. Tapi kali ini dia membawa bala bantuan. Zhou Waiguo terkejut melihatnya. Ternyata itu adalah hantu laki-laki Nanmei, hantu dendam tingkat 2 yang masuk 10 besar daftar hantu. Hanya dengan sekali pandang, Nanmei menghancurkan formasi sinar matahari biro pengusiran setan. Kemudian dia sampai di luar kamar Chen Zuo. Saat itu, Chen Zuo sedang duduk bersila, perlahan mengucapkan 2 kata, "Kalian akhirnya datang." Begitu dia selesai berbicara, pintu itu hancur berkeping-keping. Kemudian kedua hantu itu menyerbu masuk dengan cakar mereka. Namun, Chen Zuo langsung melewati mereka, dan pergi ke pintu, melihat ke kiri dan ke kanan. Kemudian dia dengan cepat berlari kembali ke kamar, dan mengambil sandal komunikatornya. Dong Dong Yao memanggil markas. "Bukankah dikatakan malam ini akan ada teman alien yang menjemputku pulang? Kenapa tidak ada yang muncul?" Dia kemudian tiba-tiba menunjuk hantu wanita di belakangnya. "Pasti kau yang merusak rencanaku. Pejuang hebat Dong Dong Yao tidak akan memaafkanmu." Melihat anak ini berani mengancam istrinya, Nanmei langsung meludahkan dahak. Dahak itu berubah menjadi lendir yang tak terhitung jumlahnya dan terbang menuju Chen Zuo. Untungnya, hidung meler mencegatnya tepat waktu. Saat itu, petugas kakak muncul, dan memimpin pasukan besar untuk menangkap kedua hantu itu. Tapi air liur Nanmei terlalu korosif. Bahkan perisai anti huru-hara pun tidak tahan. Tak lama kemudian, mereka dipukuli tanpa bisa melawan. Tiba-tiba terdengar raungan marah dari dalam kamar. Ternyata sandal Chen Zuo telah terkorosi oleh air liur, dan menjadi potongan arang hitam.
Saat ini, Chen Zuo sangat marah. Sialan, ini satu-satunya alat untuk menghubungi markas. Aku akan membunuhmu. Setelah mengatakan itu, dia dengan cepat menerjang Nan Mei. Melihat ini, hidung Meler buru-buru memperkuat kekuatan fisiknya. Chen Zuo melancarkan satu pukulan, langsung menerbangkan Nan Mei ratusan meter jauhnya. Kemudian dengan jurus kaki gajah, dia membanting Nan Mei ke tanah. Lalu dia mengeluarkan jimat pengusir setan Siti Garba dari selangkangannya. Inilah akibatnya jika kau membuat marah pejuang hebat Dong Dong Yao. Setelah mengatakan itu, dia melemparkan jimat di tangannya, membakar Nan Mei hingga tak bersisa. Lalu dia berbalik dan melihat ke belakang. Saat ini, hantu wanita itu sudah gemetar ketakutan. Namun, Chen Zuo terlihat sedih. Detik berikutnya, di depan semua orang, dia menangis terseduh-seduh. Komunikatorku hilang. Pejuang hebat Dong Dong Yao tidak bisa kembali ke planetnya lagi. Zhou Aiguo di ruang pemantau kembali terkejut. Dia bergegas ke kantor kepala RS, dan memohon dengan berlinang air mata. Kepala rumah sakit mengizinkan Zhou membawa Chen Zuo. Orang berbakat seperti dia tidak seharusnya diabaikan. Kepala rumah sakit terdiam melihat ini. Saudara, kau terlihat jelek sekali saat menangis. Bukannya aku tidak setuju, tapi kondisi mental Chen Zuo belum stabil untuk keluar dari rumah sakit. Belum selesai bicara, kakak tiba-tiba masuk. Melihat pemandangan emosional di depannya, dia tertegun. Zhou Aimin segera menenangkan diri. Ada apa, Kepala Biro? Gawat, gadis kecil pembunuh itu muncul di distrik timur. Mendengar itu, Zhou Aiguo pusing. Gadis kecil itu sangat berbahaya. Dia sudah menyebabkan banyak kematian. Namun, Biro Pengusiran Setan tidak berdaya melawannya. Sekarang, hanya Chen Zuo yang menjadi harapan. Setelah susah payah membujuk kepala rumah sakit, ternyata Chen Zuo lebih sulit ditangkap daripada anjing liar. Zhou Aiguo tidak punya pilihan selain menyuruh orang mengikatnya. Melihat beberapa pria kekar mengelilinginya, Chen Zuo tertawa. Hahaha, kalian orang jahat. Akhirnya kalian menunjukkan sifat asli kalian dan menyerangku. Saat ini, aku ingin membacakan puisi. Polisi membuliku karena aku tua dan lemah. Dengan terang-terangan membawaku ke distrik timur. Jika suatu hari nanti aku kembali ke planetku, ku pasti akan membuat kalian membayar dengan nyawa. Zhou Aiguo terdiam melihat ini. Dia tahu satu-satunya cara untuk mengalahkan orang bodoh adalah menjadi orang bodoh juga. Jadi dia menggunakan jurus pamungkasnya. Pejuang hebat, lubang monster. Aku teman alienmu, lubang anjing. Mendengar itu, Chen Zuo langsung diam. Lalu dia mengucapkan, langit menutupi bumi, harimau. Zhou Aiguo tahu ini adalah kode rahasia. Dia langsung menjawab, Kaisar Giok mencintai Ibu Suri. Lalu dia menatap Chen Zuo dengan gugup. Beberapa saat kemudian, Chen Zuo mengangkat tinjunya. Pejuang hebat lubang monster terhubung dengan lubang anjing. Mendengar itu, Zhou Aiguo hampir tertawa terbahak-bahak. Akhirnya dia berhasil membujuk si bodoh ini. Lalu dia berdiri tegak. Aku mewakili komandan tertinggi markas. Memerintahkan pejuang pemberani lubang monster. Musnahkan semua hantu. Mendengar itu, Chen Zuo akhirnya bersikap normal. Dia segera berjanji akan menyelesaikan misi. Saat itu, petugas yang berjaga tiba-tiba datang. Dan mengatakan mereka mendeteksi fluktuasi energi yin. Sepertinya gadis kecil pembunuh itu telah datang. Mendengar itu, Zhou Aiguo pergi ke pintu untuk memeriksa. Chen Zuo merasa lega melihat ini. Sepertinya lubang anjing telah menyusup ke dalam manusia bodoh. Aku juga harus berusaha keras. Saat itu, sebuah kotak musik kecil menarik perhatiannya. Karena penasaran, dia memasukkannya ke dalam sakunya. Tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Chen Zuo mengira itu kepala rumah sakit, yang mengirim orang untuk menangkapnya kembali ke rumah sakit jiwa. Jadi dia berjalan ke pintu dengan marah. Di hadapan semua orang, dia membuka pintu. Tapi di luar hanya ada seorang gadis kecil yang imut. Chen Zuo menyentuh kepalanya dan melihat ke kiri dan kanan. Apakah kau melihat orang berjas putih saat datang ke sini? Gadis kecil itu tidak mengerti. Dia menggelengkan kepalanya dengan polos. Lalu dia mengangkat bonekanya dan meminta Chen Zuo bermain dengannya. Tapi Chen Zuo merasa jijik, kotor dan matanya copot satu. Benar-benar, setelah berkata begitu, dia menamparkan boneka itu hingga terlempar. Gadis kecil itu hendak marah melihat hal tersebut. Tetapi Chen Zuo tiba-tiba menarik tangan kecilnya, dan membawanya masuk ke dalam rumah. Melihat itu, semua orang ketakutan sampai mengompol. Mereka ingin melarikan diri, tetapi kaki mereka tidak bisa digerakkan. Chen Zuo memasukkan tangannya ke dalam saku celananya. Apa bagusnya boneka? Ku beri kau lihat sesuatu yang hebat. Setelah berkata begitu, dia mengeluarkan kotak musik yang baru saja ditemukannya. Ini keren, bisa menyala juga. Tunggu aku tutup tirai dulu. Tetapi gadis kecil itu berkata tidak perlu repot-repot. Dia menjentikkan jarinya dan sekeliling menjadi gelap. Melihat itu, Chen Zuo tampak gembira. Wah, ini kemampuan khususmu? Ku beritahu sebuah rahasia. Aku juga bisa. Aku bisa menghilang. Setelah berkata begitu, dia menutupi dirinya dengan selimut. Bagaimana, kau tidak bisa melihatku, kan? Gadis kecil itu berkata dengan pasrah bahwa dia masih bisa melihatnya. Mendengar itu, Chen Zuo tampak bingung. Tidak mungkin. Dia lalu melihat ke arah orang-orang di sekitarnya. Kalian bisa melihatku? Zhou Aiguo dan yang lainnya menghindari tatapannya. Dan dengan takut berkata bahwa mereka tidak bisa melihatnya. Mendengar itu,
Chen Zuo langsung menyelimuti gadis kecil itu dan membawanya ke hadapan mereka. Lalu, kalian bisa melihatnya, adegan ini hampir membuat mereka mati ketakutan. Karena di mata mereka, Chen Zuo sedang menggendong kerangka. Akhirnya, jantung Zhou Aiguo tak kuat menahannya dan dia pingsan. Chen Zuo dengan senang hati memeluk gadis kecil itu untuk merayakan kesuksesan menghilang. Tiba-tiba, dia melihat paku besi di dada gadis kecil itu. Lalu dia bertanya kepada gadis itu, "Apa itu?" Gadis kecil itu berkata bahwa itu adalah paku kutukan. Ada 6 paku di seluruh tubuhnya. Setelah mendengar itu, Chen Zuo marah dan menghentak kakinya. Rumah sakit tidak bermoral mana yang tega melakukan ini? Aku akan memotong mereka menjadi potongan kecil dan memberi makan anjing. Itu dilakukan oleh orang tuaku. Namun, mereka sudah mati. Ternyata gadis kecil itu dikorbankan oleh orang tuanya sendiri. Karena itu, setelah mati, dia dipenuhi dendam. Mendengar itu, Chen Zuo merasa sangat kasihan. Dengan hati-hati, dia menawarkan untuk mencabut paku-paku itu. Namun, gadis kecil itu berkata tidak ada yang bisa mencabutnya. Tapi Chen Zuo sama sekali tidak memberinya kesempatan untuk menolak. Dia langsung meraih dada gadis itu. Namun, sekuat apapun usahanya, paku itu tidak bergerak sama sekali. Melihat itu, monster lendir memutuskan untuk membantunya. Sekejap, Chen Zuo dengan mudah mencabut paku itu. Namun, tepat setelah paku itu dicabut, tubuh gadis kecil itu tiba-tiba memancarkan cahaya hitam. Lalu dia menyerang Chen Zuo dengan ganas. Chen Zuo langsung memegang tangan kecilnya. Sudah tidak sabar, ya? Kalau begitu, mari kita lanjutkan mencabutnya. Setelah itu, dia beraksi dengan penuh semangat. Dengan bantuan monster lendir, dia mencabut semua paku lainnya. Setelah paku terakhir dicabut, gadis kecil itu langsung melepaskan segelnya dan berubah menjadi hantu jahat. Gelombang energi hitam yang dihasilkannya langsung melemparkan Chen Zuo keluar dari jendela. Dia hampir terjatuh sampai mati. Tiba-tiba muncul aura hantu berwarna merah. Ternyata itu adalah gadis kecil pencabut nyawa. Dia justru menyelamatkan Chen Zuo. Namun, saat Chen Zuo memamerkan kemampuan terbangnya, tiba-tiba jarinya tergores cahaya merah. Gadis kecil itu perlahan membuka mulutnya. Dulu, seorang nenek pernah berkata, jika menggunakan metode ikatan hantu, hantu bisa bersama manusia, dan tidak akan mempengaruhi keberuntungan manusia. Jadi, aku akan menggunakan hadiah darimu sebagai ikatan. Mari kita buat perjanjian. Setelah berkata demikian, dia meraih tangan Chen Zuo, dan menempelkan jarinya ke dahinya sendiri. Kemudian, seluruh tubuhnya memancarkan cahaya biru. Detik berikutnya, dia berubah menjadi gadis kecil yang imut. Setelah perjanjian selesai, gadis kecil itu berubah menjadi asap hitam dan masuk ke dalam tubuh Chen Zuo. Melihat itu, semua orang memuji Chen Zuo yang berhasil. Tidak hanya mengatasi krisis, tetapi juga membuat perjanjian dengan hantu kuat seperti itu. Zhou Aiguo bahkan sampai meneteskan air mata haru. Seperti yang diketahui, hantu dibagi menjadi 9 tingkat, dan Biro Pengusir Setan hanya bisa menangani roh tingkat rendah dan beberapa hantu dendam. Namun dengan bantuan Chen Zuo, mereka berhasil mengalahkan Li Si tingkat 3. Saat ini, Zhou Aiguo memandang Chen Zuo lebih sayang daripada istrinya sendiri. Saat melapor ke atasan, nadanya pun terdengar lebih tegas. Begitu dia menutup telepon, kantor polisi menerima tugas baru. Telah terjadi serangkaian pembunuhan di Jembatan Timur. Saat ini sudah ada 36 korban jiwa. Zhou Aiguo yang mengetahui hal itu segera membawa Chen Zuo ke TKP. Lalu dengan serius dia berkata, "Pejuang hebat Dong Dong Yao, markas besar memerintahkanmu untuk menemukan dalang di balik insiden ini. Apakah kau yakin?" Chen Zuo langsung memberi hormat. Dong Dong Yao siap, tugas pasti selesai. Setelah berkata demikian, dia melewati garis polisi dan berlari ke dalam. Namun, dia malah tersandung dan jatuh tersungkur. Semua orang terkejut dan segera mengeluarkan pistol mereka, mengira dia diserang oleh sesuatu yang tak terlihat. Zhou Aiguo merasa malu melihat itu. Tenang saja, semuanya, dia hanya jatuh. Setelah berkata demikian, Xiao Fei dengan hati-hati membantu Chen Zuo berdiri. Tanpa menyadari bayangan hitam di belakang mereka, gadis kecil itu menyadari bahaya dan segera muncul. Namun malah membuat semua orang ketakutan setengah mati. Astaga, gadis kecil pencabut nyawa, lari. Namun, saat berbalik, mereka menyadari ada hantu yang lebih menyeramkan di belakang mereka. Si hidung ingus langsung mengenali identitasnya. Ternyata itu Huhun tahap menengah Li Si. Dia telah membunuh lebih dari 100 orang. Kekuatannya sangat kuat. Lalu dia melihat ke arah gadis kecil itu. "Adik kecil, kau bukan tandingannya. Lebih baik kau lari saja." Gadis kecil itu mengabaikan nasihat si hidung ingus. Dia langsung melepaskan aura hantunya untuk menjebak Huhun. Namun, perbedaan kekuatan di antara mereka terlalu besar. Huhun hanya perlu sedikit tenaga untuk melempar gadis kecil itu ke langit. Kemudian, dia mengangkat cakarnya dan menghantam orang-orang di jembatan. Dengan suara ledakan yang keras, seluruh jembatan hancur berkeping-keping. Namun, semua orang baik-baik saja. Terlihat di atas kepala mereka, tiba-tiba muncul perisai emas. Ternyata, pagi ini, Chen Zuo menggambar beberapa jimat pelindung untuk mereka, termasuk jimat raja bermain air. Ikan kecil mengeluarkan gelembung, berbagai macam jenis. Tak disangka, jimat itu benar-benar berfungsi. Saat ini, bos harimau kebingungan. Bagaimanapun dia mencakar dan menggigit, dia tidak bisa menembus perisai.
Melihat itu, semua orang sangat gembira. Mereka menghina seluruh leluhur bos harimau. Tiba-tiba, dari kerumunan muncul sebuah tangan jahil. Tangan itu mengarah ke kepala bos harimau. Dengan sekuat tenaga, tangan itu menjentikkan kepala bos harimau. Bos harimau benar-benar marah. Kekuatannya langsung meningkat 3 kali lipat. Dengan satu cakar, dia langsung membuat perisai retak. Lalu, dia menerkam Chen Zuo. Saat itu, gadis kecil yang mengelilingi bumi 9 kali 98 putaran. Akhirnya kembali, dia mengikat bos harimau dengan tangannya yang halus. Dan berteriak dengan marah, "Jangan makan tuanku." Setelah mengatakan itu, dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk melemparkan bos harimau ke arah orang-orang yang melarikan diri. Makan mereka saja. Melihat itu, semua orang berteriak betapa lucunya gadis kecil itu. Tapi Chen Zuo, yang tidak takut mati, datang ke belakang bos harimau dan mencabut sehelai bulu dari pantatnya. Dia dengan tidak tahu malunya berkata, "Kucing besar ini harus menjadi tungganganku." Kapan bos harimau pernah dipermalukan seperti ini? Dia membuka mulutnya lebar-lebar dan menerkam Chen Zuo. Tapi Chen Zuo tidak menghindar. Menjadi tunggangan bagi prajurit hebatku, Dong Dong Yao, adalah suatu kehormatan. Kau berani melawan? Setelah mengatakan itu, dia mengepalkan tinjunya. Melihat itu, monster ingus segera memperkuat kekuatannya. Chen Zuo melancarkan tinju meteor. 18 gigi bos harimau rontok. Namun, Chen Zuo tidak berhenti. Dia menggunakan tangan dan kakinya untuk memukuli wajah bos harimau. Bos harimau dipukuli tanpa bisa melawan. Dia buru-buru mengangkat bendera putih. Semua orang terkejut melihat pemandangan ini. Roh harimau tingkat menengah menjadi tunggangan orang gila ini. Dengan perintah Chen Zuo, bos harimau dengan enggan terbang ke udara. Dalam beberapa tarikan napas, dia membawa Chen Zuo kembali ke rumah sakit jiwa. Saat bos harimau hendak melarikan diri, Chen Zuo menggambar tali di udara dan memasangnya di leher bos harimau. Bos harimau kebingungan. Orang bodoh ini tidak mungkin mencoba mengikatku dengan udara, kan? Namun, karena takut akan kekuatan Chen Zuo, bos harimau tidak berani melawan. Dia hanya bisa membiarkan dirinya diikat ke tiang listrik. Setelah selesai, Chen Zuo mengelus hidung bos harimau. "Mulai sekarang, ini rumahmu. Dengan prajurit hebatku, Dong Dong Yao, di sini, tidak ada yang berani mengganggumu." Mendengar itu, bos harimau menggerutu dalam hati. "Satu-satunya yang berani menggangguku adalah kau, orang bodoh." Lalu, saat Chen Zuo tidak memperhatikan, dia melompat ke udara untuk melarikan diri. Tapi kakinya ditarik oleh suatu kekuatan dan tidak bisa bergerak. Ternyata, sistem Andit merasakan niat Chen Zuo dan mengubah tali udara menjadi tali pengikat jiwa. Kakak harimau pun ditarik kembali. Matanya seketika kosong dan hampa. Sepertinya ia kehilangan keinginan untuk bebas. Keesokan paginya, Chen Zuo sedang berjemur. Monster ingus ingin menyembuhkan penyakit jiwa Chen Zuo, tapi malah ditampar hingga terpental. Upaya penyembuhan yang ke-43 gagal total. Saat itu, polisi Zhang Youyu datang menghampiri. Melihatnya, Chen Zuo buru-buru menyapanya. "Halo, bola kecil, kita bertemu lagi. Aku pergi ke tempat kerjamu, tapi tidak melihatmu. Kau kemana saja beberapa hari ini?" Zhang Youyu terlihat pasrah mendengarnya. "Aku di rumah sakit. Apa yang kau katakan itu benar. Aku memang sakit, dan sudah stadium akhir kanker kelenjar R." Setelah mengatakan itu, ia terlihat menyesal. "Maafkan aku salah paham tentangmu." Mendengar itu, Chen Zuo berdiri dengan semangat. "Kulihat, aku benar, kan? Aku jago menilai orang. Karena kesalahpahaman sudah selesai, mari kita berteman baik mulai sekarang." Zhang Youyu sedikit frustasi mendengarnya. "Tidak akan ada. Mulai sekarang. Dokter bilang aku tidak punya banyak waktu lagi. Tapi aku benar-benar tidak ingin mati. Masih banyak hal yang belum sempat kulakukan." Kata-kata ini membuat CPU Chen Zuo yang sakit jiwa sampai berasap. Setelah tersadar, ia merogoh celananya dan mengeluarkan sebotol air mineral tahun 82. "Bola kecil, jangan menangis. Masalah kecil ini bukan apa-apa bagi pejuang hebat. Lubang setan." Setelah mengatakan itu, ia mulai mengocok botol air mineral sambil terus menggumam, "Semoga langit dan bumi memberkati." Melihat itu, monster ingus buru-buru mengubah kualitas airnya dan menambahkan darah kura-kura ajaib untuk meningkatkan kualitasnya. Beberapa saat kemudian, Chen Zuo memberikan air itu kepada Zhang Youyu. "Minumlah ini, dan penyakitmu akan sembuh. Ingat, minum sekaligus." Ya, Zhang Youyu menerimanya dengan ragu-ragu. Tidak tahu apakah harus percaya pada perkataan orang sakit jiwa. Tapi jika tidak diminum, ia akan mati. Jadi ia pun meneguknya dengan cepat. Tiba-tiba, ia memegang lehernya dengan ekspresi kesakitan. Chen Zuo buru-buru bertanya ada apa. Zhang Youyu terlihat kesal. "Ada pasir di air ini, dan aku juga tidak merasakan apa-apa." "Tidak mungkin, menurutku, penyakitmu sudah sembuh." Zhang Youyu mengelus kepala Chen Zuo. "Terima kasih banyak. Ya, aku pergi dulu. Lain kali aku akan mengunjungimu lagi." Setelah mengatakan itu, ia berbalik dan menyeka air matanya. "Aku benar-benar gila, percaya pada orang sakit jiwa." Saat itu, kepala biro Zhou Waiguo datang menghampiri. Ia melihat Zhang Youyu yang menangis terseduh-seduh, dan berkata dengan tegas, "Aku tidak menyetujui pengunduran dirimu. Tapi, kepala biro, aku sakit parah dan tidak bisa bekerja." Belum selesai bicara, Zhou Waiguo memotongnya. "Aku
Aku tahu kau sakit karena terlalu lama berurusan dengan aura hantu, dan lebih dari siapapun, aku tahu betapa kau mencintai pekerjaan ini. Jadi meskipun kau tak bisa bertugas, kantor polisi tidak akan pernah meninggalkanmu. Anggap saja ini liburan panjang untukmu. Apapun yang ingin kau makan, apapun yang ingin kau lakukan, silakan saja. Semua pengeluaran ditanggung kantor polisi. Zhou Aiguo memberi hormat, dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa semua ini adalah bentuk penghargaan atas dedikasi Zhang Youyu. Kata-kata ini membuat Zhang Youyu sangat tersentuh. Sampai-sampai hidungnya mengeluarkan gelembung. Kemudian Zhou Aiguo menghampiri Chen Zuo dengan sebuah ponsel, dan membohonginya dengan mengatakan itu adalah penerima sinyal alien terbaru. Karena Direktur Li Qingsan menolak untuk mengizinkan Chen Zuo keluar dari rumah sakit. Zhou Aiguo, agar tetap bisa menghubunginya, terpaksa membelikannya sebuah ponsel. Namun, setelah meninggalkan rumah sakit jiwa, Zhou Aiguo menyesalinya. Karena Chen Zuo terus-menerus menghubunginya dengan video call yang mengganggu. Lubang hitam, kau di sana? Lubang hitam tidak sengaja menemukan rahasia alam semesta. Zhou Aiguo bingung, dan bertanya rahasia apa yang dia temukan. Kau tahu, ini keren banget, 1 tambah 1 ternyata sama dengan 2. Astaga, kata-kata umpatan. Malam itu, Chen Zuo tidak bisa tidur. Jadi dia meminta gadis kecil itu untuk membawanya keluar bermain. Gadis kecil itu langsung mengerti, dan memberi isyarat oke. Dia kemudian mengubah energi hantunya menjadi tali, dan diam-diam menurunkan Chen Zuo. Chen Zuo menuruni tali ke tempat harimau diikat. Begitu mendarat, dia langsung menarik bulu harimau dan mulai berpetualang. Saat mereka asyik bermain, tiba-tiba seorang pria datang. Di bahunya ada seorang wanita yang diikat. Melihat itu, mereka bersembunyi di balik mobil. Meskipun persembunyian mereka tidak terlalu rapat, pria itu mengabaikan mereka, dan terus berjalan sambil menyeret wanita itu. Tiba-tiba gadis kecil itu berkata, api kehidupan pria itu sangat lemah. Bahkan orang yang sekarat pun tidak selemah itu. Api kehidupan adalah api kecil di bahu dan dahi, yang menunjukkan kekuatan hidup seseorang. Kalian, manusia, memilikinya. Tetapi api kehidupan pria itu hampir tidak terlihat. Mendengar itu, Chen Zuo langsung mengajak keduanya lari. Tidak peduli apa, kita harus mengikutinya. Mereka mengikuti pria itu ke sebuah rumah tradisional. Pria itu membuka pintu, dan membawa wanita itu masuk. Yang menyambutnya adalah 3 hantu jahat. Kau datang lagi, apa yang ingin kau pertaruhkan kali ini? Seperti biasa, aku mempertaruhkan nyawaku. Tapi umurmu hampir habis. Pria itu melempar wanita itu ke lantai. Bagaimana kalau ditambah dengan nyawa wanita ini? Ternyata ini adalah kasino akhirat tempat orang mempertaruhkan nyawa mereka. Dan yang menjalankannya adalah 3 hantu jahat. Setelah mengetahui niat pria itu, pemilik kasino menatapnya dengan jijik. Kau benar-benar menjijikkan. Demi hidupmu sendiri, kau mempertaruhkan nyawa orang lain. Mendengar itu, pria itu panik. Aku toh juga tidak punya banyak waktu lagi. Kalau kalah, itu nasib buruknya. Cepat tanda tangani, jangan buang waktu. Sementara itu, Chen Zuo dan yang lainnya mengikuti dari belakang. Karena tidak bisa masuk lewat gerbang utama, mereka terpaksa memanjat tembok. Lalu mereka bergegas lari ke aula utama. Dengan penasaran, mereka mengintip dari jendela. Terlihat pria itu duduk di meja judi dengan wajah gembira. Namun, seperti yang diduga, dia kalah beberapa kali berturut-turut. Hampir 1 jam kemudian, Chen Zuo hampir tertidur. Pria itu akhirnya keluar dengan perlahan. Wajahnya pucat pasi, seolah-olah dia tiba-tiba menua puluhan tahun. Chen Zuo bingung mengapa aura pria itu semakin melemah. Tiba-tiba, pemilik rumah muncul di belakangnya. Adik ganteng, sudah sampai sini. Bagaimana kalau ikut berjudi? Jika orang lain, pasti sudah ketakutan. Tapi Chen Zuo, si gila ini, sama sekali tidak panik. Dia menggaruk kepalanya dan berkata, main sebentar juga boleh. Gadis kecil itu merasakan bahaya dan ingin menghentikannya. Tapi Chen Zuo tidak peduli. Dengan kaki panjangnya, dia melangkah masuk. Namun, begitu masuk, dia tersandung sesuatu. Dia menunduk dan melihat. Astaga, gadis yang tadinya cantik jelita, kini berubah menjadi nenek-nenek berusia 70 atau 80 tahun. Saat itu, ketiga hantu mulai menjelaskan peraturannya. Asalkan Chen Zuo menang, semua keinginannya akan dikabulkan. Kaya raya dan karir cemerlang bukanlah masalah. Tapi jika kalah, dia harus menyerahkan nyawanya. Melihat itu, si hantu ingus buru-buru mencegahnya. Bocah bodoh, jangan, ini buruk, jangan sentuh. Lebih baik tenang dan langsung habisi mereka. Tapi Chen Zuo tidak mendengarkan sepatah kata pun. Dia berkata, taruhan apa saja, tidak masalah. Tapi apa kalian bisa main? Chou Wangba, Draw to, Old Might. Ketiga hantu tercengang mendengarnya. Siapa yang main judi pakai Chou Wangba? Bocah ini gila, ya? Namun, Chen Zuo tidak melirik mereka. Dia menjelaskan cara bermainnya sendiri. Buang kartu joker dan 3 kartu angka 8 dari setumpuk kartu. Kartu yang tersisa dibagi rata. Setelah membuang kartu pair di tangan, ambil kartu lawan secara bergantian. Siapa yang terakhir memegang joker, dia kalah. Ketiga hantu agak jengkel. Tidak perlu dijelaskan, kami tahu. Mendengar itu, Chen Zuo terlihat gembira. Kalau begitu, ayo mulai. Selesai bicara, dia mulai membagikan kartu. Di putaran pertama, dia mendapatkan joker dan angka 8. Ketiga hantu menatap Chen Zuo dengan seringai jahat.
Lalu mereka mengaktifkan penglihatan tembus pandang mereka untuk mengambil kartu. Namun, hantu ingus sudah mengetahui rencana mereka, maka dia mengaktifkan sistem anti curang. Tindakan ini membuat hantu jas kebingungan. Kenapa kartunya tidak bisa kulihat? Apa penglihatan tembus pandangku hilang? Setelah ragu-ragu cukup lama, dia akhirnya mengambil kartu secara acak. Namun, begitu kartu angka 7 merah terambil, tiba-tiba muncul kilatan emas dan kartu itu berubah menjadi joker. Hantu jas terkejut seperti hantu jas. Setelah tersadar, dia buru-buru memberitahu teman-temannya. Bocah ini pasti aneh, aku tidak bisa melihat kartunya. Hantu anjing menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan panik dulu, kita main beberapa putaran lagi. Namun setelah satu putaran, hantu jas benar-benar tercengang. Bagaimana mungkin angka 8 juga ada di tanganku? Chen Zuo tidak bisa mendengar bisikan ketiga hantu itu. Ia masih tenggelam dalam kegembiraan akan kemenangan yang sudah di depan mata. Selanjutnya giliran Chen Zuo mengambil kartu. Ia mengulurkan tangan untuk mengambil kartu paling kanan. Melihat itu, si pemilik warung hampir tertawa terbahak-bahak. Ayo cepat ambil, kalau kau ambil joker itu, nyawamu jadi milikku. Namun, saat Chen Zuo mengambil kartu itu tiba-tiba memancarkan cahaya keemasan dan berubah menjadi angka 3. Dengan sepasang kartu 3, Chen Zuo menjadi pemenang terakhir. Si pemilik warung tampak kebingungan. Kartu itu jelas-jelas joker. Bagaimana bisa berubah menjadi 3 setelah dia ambil? Dasar curang. Setelah mengatakan itu, ia menyeringai dan berubah wujud. Kedua hantu lainnya juga segera berubah wujud dan meneriaki Chen Zuo. Hajar dia. Begitu suara itu terdengar, lilin tiba-tiba padam. Pintu di belakang juga terbanting tertutup. Suara tiba-tiba itu membuat Chen Zuo, si orang gila, sedikit tersadar. Namun, ia tidak menyadari bahaya. Ia masih mengira angin kencanglah yang membanting pintu. Kemudian, ia mendorong pintu dengan lembut. Tak disangka, pintu itu roboh dengan suara gemuruh. Chen Zuo tampak malu. Maaf, aku agak terlalu kuat. Mendengar itu, si pemilik warung menjadi benar-benar marah. Jangan pura-pura bodoh, yang kami bicarakan bukan soal pintu. Melihat mereka bersiap untuk berkelahi, si hantu ingus segera memanggil gadis kecil itu. Harimau menyusul di belakangnya dengan auman yang mengguncang seluruh tempat. Namun, begitu muncul, kepalanya dihantam oleh Chen Zuo. Pelan-pelan, pelan-pelan, nanti orang lain ketakutan. Namun, ketiga hantu itu sudah ketakutan, karena mereka tahu betapa menakutkannya harimau itu. Terakhir kali mereka melewati jembatan timur, mereka dikejar dan digigit olehnya. Kalau mereka tidak lari cepat, mereka sudah mati untuk kedua kalinya. Tapi makhluk sehebat itu, malah dipukuli sampai tidak berani bersuara. Saat itu, Chen Zuo datang sambil membawa setumpuk camilan. Maaf, aku merusak pintu rumah kalian. Anggap saja ini sebagai permintaan maafku. Melihat itu, ketiga hantu itu segera menerimanya dengan hormat. Tidak perlu repot-repot, Anda terlalu baik. Mendengar itu, Chen Zuo mengeluarkan ponselnya dari saku celananya. Kalau begitu, kita berteman sekarang. Bagaimana kalau kita berfoto bersama untuk kenang-kenangan? Setelah mengatakan itu, ia mengambil foto mereka bersama. Lalu ia mempostingnya di media sosial. Namun, ketika Zhou Weiguo melihat postingan itu, ia hampir pingsan ketakutan. Karena ketiga hantu di belakang Chen Zuo adalah 3 hantu judi maut, peringkat ketiga dalam daftar buronan hantu. Zhou Weiguo segera membunyikan alarm dan mengumpulkan timnya untuk menyelamatkan Chen Zuo, si orang gila. Namun, Chen Zuo tidak tahu apa-apa. Ia masih asyik bermain kartu dengan ketiga hantu itu. Setelah menang 30 kali berturut-turut, ia berhasil memenangkan kembali umur gadis yang diculik. Ketiga hantu itu tampak kesal. Kalau begini terus, kekuatan kita akan habis. Kita harus memberi anak ini pelajaran. Setelah mengatakan itu, mereka menyuruh Chen Zuo mengambil kartu terlebih dahulu dengan senyum licik. Si hantu ingus merasa ada yang tidak beres dan hendak memperingatkannya. Tapi sudah terlambat, kartu itu memancarkan cahaya hijau. Detik berikutnya, Chen Zuo diteleportasi ke dunia yang asing. Dia belum mengerti apa yang terjadi. Ketika dia melihat sekelompok orang menunjuk ke tanah dan memaki-maki. Bunuh dia, mencuri tapi tidak mengaku. Jelek sekali, pasti bukan orang baik. Terlihat makhluk buruk rupa meringkuk di tanah. Dengan menyedihkan menjelaskan bahwa dia bukan pencuri. Melihat itu, Chen Zuo kebingungan. Bukankah dia si gendut yang tadi bermain kartu denganku? Bagaimana dia bisa sampai di sini? Monster ingus di sampingnya mulai menjelaskan. Ini pasti ingatan Sansi sebelum kematiannya, yang disebut juga alam hantu. Mereka ingin mengambil nyawamu di sini. Kita harus menemukan cara untuk keluar. Chen Zuo mengabaikan peringatan monster ingus itu, dan langsung melompat ke depan semua orang dengan pose imut. Kemudian, di bawah tatapan aneh mereka, dia mulai membaca mantra. Semoga langit dan bumi memberkati. Perasaanku pada teman main kartuku tulus. Biarkan dia bermain kartu denganku, oke? Setelah mengatakan itu, dia menarik hantu kepala besar dan lari saat mereka lengah. Ayo cepat, cepat, kita kembali bermain kartu. Melihat itu, hantu kepala besar sangat tersentuh. Karena penampilannya yang buruk rupa, dia selalu diintimidasi semasa hidupnya. Jadi setelah kematiannya, dia menyimpan dendam yang sangat besar terhadap manusia. Jika Chen Zuo ikut menindasnya tadi, dia pasti akan diserang oleh dendam ini. Tapi tak disangka, Chen Zuo malah membelanya. Orang ini benar-benar orang baik. Memikirkan hal itu,
Hantu kepala besar melepaskan Chen Zuo dan menunjuk ke portal di sampingnya. Pergi ke sana, mereka semua menunggumu di sana. Saat itu, di sebuah rumah mewah, seorang wanita sedang asyik menonton seorang pria bernyanyi opera di atas panggung. Beberapa saat kemudian, pria itu datang ke hadapan wanita itu dan bertanya bagaimana nyanyiannya. Wajah wanita itu penuh kekaguman dan memuji pria itu. Tiba-tiba, pintu ditendang terbuka. Seorang komandan masuk dengan pasukannya. Sepertinya dia datang untuk memergoki perselingkuhan. Benar saja, wanita itu langsung panik melihatnya. Komandan, kenapa Anda kembali berani selingkuh di belakangku? Setelah mengatakan itu, dia menamparkan wanita itu. Lalu dia menendang selangkangan pria itu. Berani memberiku topi hijau. Ayo, tangkap pasangan anjing ini. Wajah wanita itu tampak sedih. Komandan, apa yang Anda bicarakan? Saya tidak mengerti. Komandan menendang perutnya lagi. Jangan berpura-pura bodoh denganku. Pria itu melihat wanita yang dicintainya dipukuli dan segera melindunginya. Hei, brengsek, serang aku saja. Apa hebatnya memukul wanita? Setelah mengatakan itu, dia memeluk wanita itu. Kau merebut Xiao Cui secara paksa. Dan setelah menikah, kau memukulinya setiap hari. Kau pantas diselingkuhi. Mendengar itu, komandan langsung mengeluarkan pistolnya. Bagus, berani menjawabku. Aku akan mengirim kalian ke neraka sekarang. Dia hendak menarik pelatuknya. Tiba-tiba, sesosok manusia menyerbu seperti peluru. Krak, hampir saja pinggangnya remuk. Ternyata itu Chen Zuo yang diam-diam bersembunyi di antara kerumunan. Melihat kedua teman main kartunya ditindas, ia pun tak tahan untuk turun tangan. Hei, cepat bebaskan teman-temanku, atau Dong Dong Yao, pejuang hebat, takkan melepaskanmu.